Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep olahan tepung beras dan santan yang super simple, mudah dan enak. Tampilannya sangat cantik, menarik dan super kekinian. Jadi sangat cocok untuk ide suguhan maupun sebagai ide jualan. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, siapkan 150 gram tepung beras. Kemudian masukkan ke dalam wokpan. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah semua bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 350 ml santan. Supaya lebih harum bisa ditambahkan dengan secukupnya pasta vanila atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan tercampur. Setelah semua bahan tercampur, langkah berikutnya masak sampai mengental dan menjadi kalis. Gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Berikut ini untuk adonan sudah terlihat mulai mengental, aduk terus. Kira-kira sampai seperti ini. Setelah kalis bisa dimatikan api kompornya. Langkah selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata hingga adonan kalis dan licin. Kira-kira sampai seperti ini. Setelah adonan kalis dan licin, kemudian bagi menjadi 3 bagian sama rata atau disesuaikan saja dengan kebutuhan. Selanjutnya tambahkan pewarna makanan. Di sini untuk yang pertama saya tambahkan dengan pewarna ungu. Kemudian untuk yang kedua saya tambahkan dengan pewarna merah rose. Selanjutnya untuk yang ketiga saya tambahkan dengan pewarna hijau. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Gunakan bantuan spatula supaya mudah saat pencampur. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam piping bag. Kita sisihkan sejenak. Langkah berikutnya, siapkan daun pisang, kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur. Kira-kira seperti ini. Langkah berikutnya, ambil adonan, kemudian semprotkan memanjang. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk satu warna saya semprotkan sebanyak 3 kali. Selanjutnya ambil untuk adonan warna yang lain. Lakukan hingga selesai untuk masing-masing warna sebanyak 3 kali. Supaya mudah saat menyemprotkan, tekan untuk ujung piping bag, jangan yang pangkalnya, karena untuk plastiknya akan cepat robek atau rusak. Kira-kira seperti ini. Langkah selanjutnya tambahkan potongan pisang di atasnya, lalu lipat dan gulung. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya balik untuk arah adonan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita bungkus. Selanjutnya bungkus dan lipat seperti lemper atau lontong. Nah, seperti ini bisa disematkan menggunakan tusuk gigi atau lidi. Lakukan untuk ujung yang lain. Kira-kira seperti ini. Supaya lebih rapi untuk ujung daun bisa digunting. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian sisihkan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, siapkan daun pisang, kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur. Lalu semprotkan adonan memanjang sebanyak 3 kali untuk setiap warna.
atau disesuaikan saja dengan panjang dari pisangnya. Lakukan hingga selesai. Supaya mudah saat menyemprotkan, tekan untuk ujung piping bag, jangan yang pangkalnya, karena untuk plastiknya akan cepat robek atau rusak. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini kita bisa tambahkan dengan potongan pisang. Selanjutnya lipat dan gulung. Nah, kira-kira seperti ini. Balik untuk arah adonan. Selanjutnya bungkus dan lipat untuk daun pisang. Nah, seperti ini, lipat seperti kue lemper atau lontong. Selanjutnya sematkan menggunakan lidi atau tusuk gigi. Lakukan untuk ujung yang lain. Supaya lebih rapi, untuk sisa daun bisa dipotong atau digunting. Kira-kira seperti ini. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 18 buah. Setelah adonan selesai dibentuk dan dibungkus, langkah berikutnya siapkan klakat atau pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian masukkan adonan ke dalam pengukus. Lalu ini kita kukus selama 25 menit atau sampai dengan matang. Gunakan api sedang saat mengukus. Setelah 25 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 25 menit, selanjutnya angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah kue dingin, selanjutnya bisa dirapikan untuk sisa daun. Potong ujung daun supaya lebih rapi. Nah, kira-kira seperti ini. Supaya lebih cantik bisa ditambahkan dengan stiker ucapan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Berikut ini untuk kue Nagasari gulung bungkus daun pisang siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Untuk tekstur kuenya lembut, sedangkan untuk rasa gurih, manis, legit, dan super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.